أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sambil mulai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah bi wahdaniyah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulla ba'da. Waqad qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwa fillah rahimani rahimakumullah ta'ala jami'an ahlu ta'lim yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kajian pada kesempatan malam hari ini, kita sama-sama memuji kepada Allah Subhanahu wa taala karena hakikat semua bentuk segala puja dan pujian milik Allah, untuk Allah, dan juga karena Allah Subhanahu wa taala salam dan juga sholawat tetap tercurah kepada uswah sekaligus juga qudwah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat, karunia, inayah serta hidayah taufik kepada kita seluruhnya, sehingga Allah memberikan keistiqomahan untuk mengikuti risalah tauhid, risalah Islam di atas titian jalan yang lurus. Allahumma amin. Sampai di surat Al-Imran ayatnya ayat 10 dan ayat 11. Al-Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 10 dan ayat 11. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina kafaru lam tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Kadabi ali fir'auna walladzina min qablihim kadzabu bi ayatina wa akhadhahumullahu bidunubihim Allahu syadidul iqab. Surat Al-Imran ayat 10 dan 11. Inna sungguhnya alladzina, orang-orang yang kafaru, mereka telah kafir. Sungguhnya orang-orang yang telah kafir yang tidak akan pernah turnia bermanfaat atau menolak, tidak akan bermanfaat anhum dari mereka, yaitu orang-orang kafir. Apa yang tidak bermanfaat bagi mereka? Amwaluhum, harta benda mereka, wala auladuhum, dan tidak pula bermanfaat anak-anak mereka, minallahi, dari Allah, syai'an, sesuatu, maksudnya adalah azab atau siksanya. Wa ulaika, dan mereka itu, orang-orang kafir itu, hum, mereka, waqudu, bahan bakar, annari, neraka. Kadabi, seperti keadaan ali Fir'aun, yaitu ali Fir'aun atau keluarga Fir'aun, walladzina, dan orang-orang yang min qablihim, dari sebelum mereka, kadzabu, mereka telah mendustakan bi ayatina, dengan ayat-ayat kami, wa akhadha, maka dia Allah Subhanahu wa taala menyiksa hum, kepada mereka, bidunubihim, dari dosa-dosa yang mereka lakukan. Wallahu, maka adapun Allah itu syadidu, sangat, al-iqabi, siksa. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala memiliki siksa yang keras. Kalau seandainya kita artikan jadi menurut bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia, sesungguhnya orang-orang kafir tidak akan berguna bagi mereka, yaitu harta benda mereka, kekayaan mereka, atau tidak berguna pula, yaitu anak-anak mereka, dari menolak azab Allah Subhanahu wa taala.
Dan mereka orang-orang kafir itu akan menjadi bahan bakar neraka. Seperti keadaannya keluarga Fir'aun dan orang-orang sebelum mereka. Mereka yang mendustakan ayat-ayat kami, maka Allah Subhanahu wa taala mengazab atau menyiksa akibat dosa-dosa yang mereka lakukan di dalam kehidupan dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala maha keras yaitu azabnya. Surat Ali Imran ayat 10 sampai dengan ayat 11. Dan kita lihat penafsirannya. Yuhbiru ta'ala anil kufar annahum waqudun nar. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan atau menginformasikan kepada kita semuanya. Melalui ayat ini Allah ingin memberitahu kepada kita semuanya. Allah hendak memberi kabar berita kepada kita semuanya bahwa sesungguhnya kekafiran dan mereka orang-orang kafir itu adalah merupakan bahan bakar neraka. Berarti kalau seandainya kita lihat di dalam ayat ini menunjukkan bahan bakar neraka diantaranya adalah orang-orang kafir. Kalau seandainya kita merujuk kepada surat Al-Baqarah di ayat sebelumnya, bahan bakar neraka kan diantaranya batu dan manusia. Manusia yang dimaksud dalam ayat itu adalah alladzina kafaru, itu orang-orang kafir. Kalau satu saat di dalam Al-Quran menyebutkan orang-orang kafir, lantas kemudian kita jangan beranggapan kita tidak termasuk di dalamnya. Wah, itu kan orang-orang di luar Islam. Berarti kalau seandainya yang dibicarakan itu, maka tidak perlu kemudian kita bicarakan. Kafaru di sini maksudnya adalah boleh jadi mungkin dia menisbatkan Islam, tetapi jatuh kepada kekafiran yang menjadikan dia otomatis yahruju minan millah, keluar dari agama Islam. Itu juga kafir. Boleh jadi mungkin dia mengaku muslim, akan tetapi dia jatuh ke dalam syariat Islam yang menjadikan hukumnya dia keluar dari Islam dan mati di atas itu, maka orang seperti itu juga disebut dengan kafir. Ketika kemudian konteks Al-Quran menyebutkan kafaru, mereka adalah orang-orang kafir, maksudnya adalah orang-orang yang ingkar. Maka kalau seandainya kemudian kita terjemahkan menurut pemahaman dari segi aspek bahasa, kafaru satu yang pertama adalah ingkar. Kalau satu saat diartikan, kafaru juga bisa diartikan orang-orang yang ingkar. Artinya kalau siapa saja yang menisbatkan agama Islam, tetapi mengingkari agama Islam itu sendiri, maka dia jatuh ke dalam kekafiran. Kalau menurut antum, ada tidak dari kelompok kaum muslimin yang justru mengingkari apa yang menjadi ajaran agama di dalam agama Islam? Ada enggak? Ada enggak? Menurut antum, ada enggak umat Islam tetapi justru mengingkari agama Islam itu sendiri? Banyak enggak? Oke. Kalau seandainya kita lihat menurut data sensus penduduk, terutama masyarakat di Indonesia terutama, ini kan masyarakat muslim yang jumlahnya fantastis besar. Ya, artinya kalau suatu saat kemudian kita katakan mereka adalah notabene kaum muslimin yang memang tertera di dalam kartu tanda penduduk. Ya, bahkan kalau dalam konteks hadis Nabi, ini dalam konteks hadis Nabi yang lain, seakan-akan ucapan yang diucapkan oleh Rasulullah itu 1400 tahun lebih yang dulu. Tetapi seakan-akan berlaku di zaman kita hidup hari ini. Kata Rasulullah, sayati zamanun, nanti kelak datang zaman. Nanti kelak datang zaman. La yabqa minal Islam, tidaklah tinggal Islam kecuali ismuhu, namanya saja. Tidaklah tinggal Islam kecuali namanya saja. Kalau antum suatu saat kemudian menerjemahkan kalimat yang dimaksud tidaklah tinggal Islam kecuali namanya saja, menurut panjenengan apa? Suatu saat jenengan ditanya, maksud dari konteks hadis Nabi tidaklah tinggal Islam kecuali namanya saja, ini maksudnya apa? Maksudnya apa? Maksudnya apa? Di antara kalau menurut penjelasan ulama, ini menurut penjelasan ulama, ayyazama minal muslimina, mereka mengaku sebagai agama Islam, tetapi wayungkiru, mereka mengingkari apa yang menjadi ajaran Islam itu sendiri. Umat Islam ngaku nih, tetapi kenyataannya adalah
dia justru mengingkari agama Islam itu sendiri. Kalau seandainya kemudian kita tarik garis lurus, apa yang dimaksud oleh ucapan ulama tidaklah tinggal kecuali Islam hanya namanya saja. Lantas yang dimaksud mereka mengaku agama Islam tetapi justru mengingkari apa yang ada di dalam agama Islam. Hari ini terbukti yang bukan ajaran Islam justru banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Tetapi yang ajaran Islam justru malah dianggap sesuatu yang seakan-akan itu bukan dari bagian Islam. Yang merupakan tidak diajarkan oleh Nabi justru kemudian banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Tetapi yang diajarkan di dalam sunnah Rasulullah SAW justru kemudian menjadi seakan-akan bukan ajaran dari Rasulullah. Yang dipandang oleh Islam menurut Al-Quran dan hadis itu tauhid, malah justru kebanyakan manusia menganggap syirik itu adalah tauhid. Padahal Islam berbicara itu masalah tauhid, tapi mereka menganggap syirik itu adalah tauhid. Terus dengan takut, contohnya apa? Banyak. Tatkala kemudian kita melihat fenomena di zaman kita hidup hari ini, kayak fenomena kaum muslimin di akhir hidup di zaman ini. Kadang-kadang kita melihat suasana kaum muslimin yang notabene dia memiliki KTP, kartu tanda penduduk beragama Islam. Sementara kita dihadapkan kepada rukun Islam yang 5. Arkanul Islam, rukun Islam itu ada 5. Di antaranya adalah antasyhada, bersaksi tidak ada ilah kecuali Allah. Yang kedua, mendirikan sholat. Dari kacamata mendirikan sholat saja, kaum muslimin yang ada di belahan dunia ini, terutama ada di Indonesia, kaum muslimin yang mendirikan sholat dengan yang tidak mendirikan sholat lebih banyak yang mana? Lebih akeh sing endi? Lebih akeh sing endi? Kaum muslimin yang mendirikan sholat dengan yang tidak mendirikan sholat lebih banyak yang mana? Padahal kalau menurut kacamata fikih, ini kalau menurut fikih, meninggalkan sholat satu hadis Rasulullah menyebutkan, ini Rasulullah pertama, letak perbedaan antara kafir muslim, syirik dan orang yang bertauhid atau orang beriman adalah tarku sholati, as-sholah, yaitu sholat. Waman tarokaha, maka barang siapa meninggalkannya faqad kafaro, maka sungguh dia jatuh di dalam kekafiran. Ini perkataan Rasulullah. Lantas dalam konteks hadis yang lain Rasulullah menyebutkan, waman hafidha, barang siapa yang menjaga sholat 5 waktu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaganya dan kelak pada hari kiamat dia akan mendapat cahaya. Dan barang siapa yang kemudian tidak menjaga sholat 5 waktu, maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kelak pada hari kiamat akan dikumpulkan bersama para tokoh-tokoh orang-orang kafir Quraisy, entah itu Abu Jahal atau tokoh-tokoh kafir Quraisy yang lain. Kalau seandainya di hari kiamat orang yang meninggalkan sholat dikumpulkan bersama orang-orang kafir, statusnya berarti dia kafir menurut hadis Rasulullah. Nah sekarang menurut pandangan madhab, ini menurut pandangan madhab baik dari kelompok madhab Syafi'iyah, Malikiyah, Hambaliyah, Hanafiyah, sekalipun nanti ada sedikit perbedaan. Yang menjadi landasan pokok hadis tadi, lantas kemudian mereka mengambil isbat hukum terhadap masalah orang yang meninggalkan sholat. Mereka berkata, waman taraka sholata, maka barang siapa yang meninggalkan sholat, yaitu sementara dia beriman dengan sholat. Orang yang meninggalkan sholat tapi beriman kepada sholat. Maksudnya apa? Dia orang lakoni sholat, tetapi dia mengetahui kalau sholat itu adalah kewajiban yang harus ditunaikan. Orang yang seperti itu meninggalkan sholat, tapi dia tahu, oh iya, yang namanya sholat itu wajib, tetapi dia tetap meninggalkan. Maka orang yang seperti ini, hukumnya adalah kafaro, kafir. La yahruju minal millah, tidak keluar dari agama Islam. Tapi perlu diingat, meninggalkan sholat dalam kategori fikih ini 1 kali. Bayangkan kalau seandainya kaum muslimin meninggalkan sholatnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Yang lebih aneh lagi,
menjadi kaum muslimin seumur hidup, sholatnya terhitung hanya 1 tahun 2 kali. Sholat Idul Fitri, kambing Idul Adha, usia neswidak tahun, sholatnya ping 120. Hanya sekedar mung sholat Idul Fitri, Idul Adha. Kalau seandainya seperti itu, hendak dihukumi apa coba? Kalau suatu saat seperti itu dihukumi apa? Hendak dihukumi apa coba? Wong meninggalkan sholatnya itu mung sepisan, padahal lang isbat hukum itu 1 kali. 1 kali seperti itu. Nah, sementara waman tarakaha muta'ammidan, barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja dan dia sibuk oleh urusan dunia, faqad kafara, maka sungguh dia jatuh ke dalam kekafiran. Dan pelakunya disuruh tobat, dan jika dia tidak bertobat kepada Allah, maka pelakunya dianggap kafir yang harus diperangi. Nek ana wong sholat, meninggalkan sholat, dia meninggalkan sholat itu karena sibuk dengan pertaniannya di musim panen mungkin. Sibuk dengan urusan dagangnya, tatkala mungkin dagangnya lagi ramai mungkin. Sibuk dengan urusan bisnisnya yang banyak menguntungkan keuntungan dunia sehingga disibukkan itu. Oleh karena itu, orang-orang yang seperti itu disibukkan oleh urusan dunia, akhirnya meninggalkan sholat 1 kali. Orang yang seperti ini, maka pelakunya meninggalkan sholat dengan sengaja sampai keluar waktunya, dihukumi kafir. Kalau suatu saat kemudian dia tidak bertobat, maka dia termasuk orang kafir yang harus diperangi supaya untuk kembali lagi menuju Islam. Coba bayangkan saja, keadaan kaum muslimin dari konteks kalimat hadis Nabi, layab kaum minal Islam, tidaklah tinggal Islam kecuali namanya saja. Dilihat dari aspek menunaikan sholat saja. Berapa kaum muslimin yang jatuh di dalam kekafiran? Kenek terkait masalah meninggalkan sholat, kaum muslimin hari ini yang jatuh ke dalam kekafiran berapa banyak jumlahnya? Full kan ya? Kalau suatu saat kemudian disandingkan pada kalimat innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang telah kafir tidak akan berguna harta benda mereka, atau bahkan anak-anak mereka. Lantas kemudian kita yang merasa mengaku kaum muslimin seakan-akan itu bukan kita, tapi orang-orang di luar Islam. Dan selama ini tidak dipahamkan kaum muslimin secara terperinci, sehingga naik ngaji, kalau suatu saat kemudian mengaji hal yang berkaitan dengan masalah itu, wong Islam kaim, nyongkat dari Islam, kan wong kafir itu aku, nyatanya kan seperti itu kan ya, nyatanya seperti itu nyatanya, kondisinya lah, ada itu aku, wong kafir, karena anggapan kaum muslimin hari ini, wong kafir itu adalah orang-orang yang di luar Islam. Kalau konteksnya seperti itu, ya sudah, itu tidak perlu dibahas. Yang disinggung di sini adalah jatuh ke dalam kekafiran karena dipandang dalam syariat Islam dia melanggar apa yang kemudian harusnya ditunaikan, sampai akhirnya kemudian dia melanggar, jatuh ke dalam hukum kekafiran. Dan ini sudah menjadi kesepakatan hampir-hampir setiap kaum muslimin sepakat terkait masalah itu. Tapi coba lihat, hari ini seakan-akan kekafiran bertebaran di mana-mana, dianggap perbuatan yang biasa-biasa saja. Terkadang pula kita melihat orang tua yang mengaku muslim pula, dia juga mengendaki anaknya menjadi orang-orang soleh juga. Tatkala anaknya tidak berangkat sekolah, tidak berangkat untuk menunaikan kewajibannya sebagai murid atau siswa, dia marah luar biasa. Tatkala anaknya itu tidak berangkat sekolah atau tidak menunaikan kewajibannya sebagai siswa. Tapi bagaimana keadaan kaum muslimin hari ini, orang tua yang tatkala mereka memiliki anak atau memiliki cucu atau memiliki orang-orang yang ada di rumahnya, mereka meninggalkan sholat tapi dianggap seakan-akan pemandangan yang biasa saja. Kenapa bisa seperti itu? Karena orang tuanya juga termasuk orang yang meninggalkan sholat, dan mereka menyangka itu bukan merupakan bagian dari kekafiran. Coba bayangkan, kalau suatu saat ada orang yang mengaku muslim, dia meninggalkan sholat, mati di atas yang seperti itu. Kayak apa kemudian? Dia mengaku muslim, mati di atas konteks dia meninggalkan sholat, dan dulu jarang kemudian menunaikan sholat. Mati di atas kemudian meninggalkan sholat. Bagaimana hukumnya coba? Dihukumi apa? Coba.